Yang perlu disiapin sih kita cari tahu dulu gitu loh, ikan yang kontes seperti apa gitu. Kadang-kadang orang cuman dengar label doang ikan kontes gitu kan, karena ikan mana yang bisa ikut kontes, semua ikan asal kita bayar pendaftaran bisa aja kita ikut kontesin kan. Masalah menang atau kalah itu beda cerita gitu. Makanya label ikan kontes itu sebenarnya kalau menurut gua pribadi sih nggak penting ya. Yang penting kalian tahu ikan yang bisa menang kontes itu seperti apa gitu kamu. Oke, saya Dominikus Ferdinand. Jadi kita lagi di farm Boston Beta. Boston Beta sendiri itu kita udah ada dari tahun 2009. Jadi udah lumayan lama lah dari 2009 nama Boston Beta itu sendiri. Sedangkan kalau farm ini sendiri, saya bangun farm ini kita mulai di tahun 2014. Kalau farm yang ini. Jadi kalau main di beta itu sebenarnya udah dari kecil ya, dari SD sekitar tahun 2000-an awal itu udah coba-coba miara ikan cupang ya. Awalnya dari cupang adu gitu. Cuman emang saat itu masih on off, jadi suka piara, ternyata bosen, hilang semua, terus piara lagi, bosen, hilang semua, sampai di 2009 itu mulai hobi lagi. Piara lagi dan keterusan sampai sekarang, nggak berasa udah lebih dari 10 tahun. Cupang itu yang saya lihat ya, waktu itu saya mulai main cupang lah itu sebenarnya karena di cupang itu selalu ada sesuatu yang baru gitu. Saat itu pas 2009 saya main itu yang paling baru itu adalah lagi trennya baru masuk namanya Giant. Giant baru pertama kali dikenalin, baru lihat ada cupang bisa sampai segede gitu. Dan sejak 2009 sampai sekarang saya ikutin perkembangan cupang tuh, warnanya tuh nggak habis-habis gitu. Ada lagi evolusi warna baru, jenis baru yang mungkin sampai ke depannya masih ada sesuatu yang baru terus gitu. Jadi orang kalau miara cupang itu nggak bosen, ikannya monoton kayak gitu-gitu aja gitu kan. Kalau arwana dari dulu sampai sekarang mungkin harganya mahal, stabil, tapi ya arwana ya kayak gitu, nggak ada sesuatu yang sampai yang baru gitu. Kalau di cupang warnanya tuh hampir setiap berapa tahun sekali pasti ada warna baru gitu. Itu sih yang bikin bisa bertahan di miara ikan cupang sampai selama ini gitu. Kalau background perikanan jujur sih nggak ada ya. Gua kuliah itu dulu ambil double degree justru jurusan sistem informasi sama manajemen. Jadi emang nggak ada hubungannya sama perikanan. Pertama kali itu kalau nggak salah sih Singapura. Itu 2014 atau 2015, di antara itu kan 2014 deh. Saya lupa tahunnya, di antara 2014 atau 2015 untuk pertama kali ngejuriin di luar negeri itu sih, di Singapura. Nervous sih pertama karena kan kita nggak, saat itu bahasa Inggris juga nggak terlalu lancar gitu kan, masih ya cuma bisa asal ngomong gitu aja gitu. Dan kita juri di luar negeri untuk pertama kalinya, kita nggak tahu di sana seperti apa gitu kan. Terus banyak semua, waktu itu masih banyak senior semua, saya yang paling muda baru di situ kan. Walaupun di Indonesia saya udah ada pengalaman berapa tahun, dua tahunan ngejuri, tapi kan intensitasnya nggak sering gitu kan, paling setahun 2 kali 3 kali saat itu. Ya tegangnya gitu, takut melakukan kesalahan, takut ngomongnya salah gitu kan. Ya kita coba di situ, kita lebih banyak ambil pengalaman sih. Justru untungnya dari kontes pertama itu dapat kenalan orang-orang lain lagi yang dari luar negeri lagi, justru malah dapat koneksi lagi, malah diundang lagi gitu loh. Setelah satu itu jadi bener-bener jadi stepping stone sih yang pertama itu gitu. Jadi kalau kita bisa manfaat itu, kita banyak lah jadi negara, habis itu ke Filipina, ke Thailand, ke Malaysia, jadi diundang juga gitu. Jadi emang kalau untuk ngejuriin ya, pagi sebelum pandemi justru kebanyakan saya ngejuriin kontes cupang justru di luar Indonesia, baik di Singapura,
Malaysia, Filipina, Cina, sampai ke Korea juga kan. Nah emang awalnya itu sih lebih ke karena kita punya sertifikasi juri yang internasional itu, jadi kita diundang juga untuk ngejuriin di negara-negara di luar Indonesia gitu, karena kan Indonesia salah satu yang terkenal cupangnya bagus gitu kan ya di seluruh dunia gitu. Dan memang pada saat itu awal-awal juri cupang dari Indonesia itu nggak banyak gitu. Yang banyak bintang memang cuma 3, salah satunya saya gitu, yang paling muda, yang belakangan jadi banyak diundang gitu sih. Pasti ada bedanya ya terutama dari behavior dari pemain dan tempat-tempat kontesnya. Tiap negara tuh punya keunikan sendiri gitu. Kayak misalkan di Singapura itu tingkat kompetitifnya tuh sangat tinggi gitu, karena mereka semua buyer gitu kan. Jadi persaingan antara pemainnya juga keras gitu. Beda dengan di Malaysia. Di Malaysia itu kalau kita ke arena kontes lebih banyak orang-orang yang baru-baru gitu. Mereka jadi di arena kontes banyak penjual seller-seller ikan cupang yang jualan di arena kontes gitu. Buat jadi orang pemain baru datang beli ikannya di arena terus langsung didaftarin. Nah, kultur-kultur itu yang cuman ada di Malaysia, di Singapura, di Indonesia tuh nggak ada gitu. Jadi tiap negara sih beda-beda sih untuk behavior pemainnya gitu. Memang dari hobi cupang ini sebenarnya sukanya sih kita jadi dari hobi kita jadi bisa menghasilkan hidup dari situ gitu kan. Cuman yang nggak sukanya ya gitu, jadi kita jadi sebenarnya karena udah dijadikan bisnis, kita kadang-kadang melihat ikan cupang itu jadi udah nggak udah bukan kayak orang hobi gitu loh. Kenikmatannya udah berbeda. Kita nggak ada kayak namanya ikan kesayangan yang kita rawat sampai oh ini kesayangan nih, kita rawat bener-bener, kalau mati apa. Awal-awal kan kita piara ikan cupang gitu, kalau sekarang udah nggak ada, rasa itu udah hilang lah, lebih kayak oh ya ini bagus gitu, selera bagus buat kontes, bisa laku apa, lebih pemikirannya udah lebih ke situ sih yang jadi kita ke ikan cupang lebih ke sukanya masih ada, kadang-kadang ada tetap ikan oh ini menarik nih kita piara sendiri gitu kan, ada, cuman feel-nya beda gitu. Jadi mau nggak mau kita mencari hobi-hobi lain, kayak jadi sukanya miara ikan predator, miara kura-kura gitu. Tapi secara itunya tetap kalau kerjanya kini gimana pun juga lagi sulitnya, kita tetap enjoy sih, karena pada dasarnya ini kan sesuatu yang kita suka gitu kan, ikan cupang itu. Jadi sesulit-sulitnya kondisinya, walaupun penjual lagi turun, kita masih ya nikmatin aja, kita ngeliatin ikan cupangnya gitu. Walaupun kadang-kadang lagi sepi, kita tetap masih bisa nikmatin dari ikan cupang itu sendiri sih. Sebenarnya sih lebih ke balik ke normal aja sih emang pada dasar harganya. Emang waktu itu kan bisa dibilang udah kayak bubble ya waktu itu, tinggal nunggu meledak ya aja gitu kan kapan kan. Dan sekarang sih udah lebih ke permintaan sih tetap ada gitu. Kita di sini masih mungkin kemarin sempat turun banget sih pas awal-awal 2022 itu sempat turun banget. Di sini juga sempat berapa ikan nggak kejual, akhirnya kita musnahin aja kan, kita buang semua mau nggak mau. Tapi sekarang sih udah balik lagi sih permintaannya, udah harga sih back to normal aja lah. Selama ada barang harganya sesuai, masih banyak yang mau ngambil kok. Bahkan kan kita udah mulai kekurangan lagi untuk stoknya gitu. Kalau untuk melonjak seperti yang pas pandemi itu, saya rasa itu nggak mudah ya. Itu salah satu anomali sih selama saya belasan tahun, baru itulah harga cupang tertinggi. Mungkin sebelumnya pas kalau saya dengar dari yang senior-senior mungkin udah ada di awal 2000-an itu pas pertama kali cupang booming gitu. Jadi ini kedua kalinya cupang booming, apakah nanti ada lagi ya kita nggak tahu gitu kan. Kita harapinnya sih mungkin aja ada gitu, karena cupang kan selalu ada evolusi warna ya. Jadi mungkin aja ada gitu. Cuman untuk kapan dan itu saya rasa masih lama untuk sampai booming lagi. Tapi kalau lihat dari permintaan sekarang sih udah mulai naik lagi gitu. Tapi memang yang lagi meningkat itu emang ikan-ikan hobis juga sih, justru itu yang lagi naik gitu, bukan ikan-ikan kontes gitu. Ikan-ikan kontes
cenderung stagnan sih untuk secara harga, segitu-segitu aja. Cuman yang lagi banyak permintaannya memang ikan-ikan hobis gitulah, yang buat orang-orang awam itu yang permintaannya sampai sekarang kita coba penuhi tapi masih belum bisa kita penuhi sih. Termasuk permintaan untuk ekspor juga yang lagi tinggi banget gitu. Jadi tenang aja sebenarnya, ternak ikan cupang masih ada pasarnya, masih luas banget. Yang perlu disiapin sih kita cari tahu dulu gitu loh, ikan yang kontes seperti apa gitu. Kadang-kadang orang cuman dengar label doang ikan kontes gitu kan, karena ikan mana yang bisa ikut kontes, semua ikan asal kita bayar pendaftarannya bisa aja kita ikut kontesin kan. Masalah menang atau kalah itu beda cerita gitu. Makanya label ikan kontes itu sebenarnya kalau menurut gua pribadi sih nggak penting ya. Yang penting kalian tahu ikan yang bisa menang kontes itu seperti apa gitu. Kalau mau ikut kontes itu dulu, jangan dengar kata orang nih ikan bisa kontes, ini bagus, padahal belum tentu gitu. Orang yang ngejual itu kadang-kadang bahkan ada beberapa yang nggak pernah bahkan ikut kontes juga gitu kan, cuma jual label aja. Makanya lebih baik kalian ngerti dulu yang ikan kontes seperti apa. Misalkan datang ke kontes, tanya ke juri-juri ikan penilaiannya seperti apa gitu. Jadi dari situ bisa tahu ikan yang kontes seperti apa. Jadi kalian beli dari apa yang kalian pelajari gitu loh, jangan dari label lah istilahnya. Kalau harapan saya pengennya sih ikan cupang ini lebih banyak diminati dari semua kalangan ya, karena kan ikan cupang ini sebenarnya bisa dimain dari yang kalangan menengah, bawah, bahkan sampai atas pun ada. Cewek cowok pun bahkan banyak gitu yang piara juga gitu, bukan cuma sekedar mainan cowok gitu, banyak cewek-cewek juga untuk ikan cupang ini. Nah jadi saya rasa harapannya sih kedepannya untuk dapat ikan cupang tuh mudah gitu loh, kayak di mall-mall gitu kan, di shopping center gitu kita bisa lihat orang jualan cupang lagi kayak dulu. Jadi orang menarik hobis-hobis baru gitu buat coba piara ikan cupang lagi sih.